Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan sedikit materi dengan judul penalaran. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ana Mustafida NIM 261963, Permadi Pramumita NIM 261966, Zenita Puji Hanifah NIM 261907, serta Mei Yuniati NIM 261968. Di sini kami akan bahas tentang pengertian penalaran, ciri-ciri penalaran, penalaran induktif, serta penalaran deduktif. Yang pertama, pengertian penalaran. Menurut Diknas ini, penalaran itu adalah cara menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis, proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Sedangkan menurut Fajar Sadik, ini mengatakan bahwa penalaran itu merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Sedangkan penalaran sendiri ialah kegiatan berpikir yang tidak mungkin berlangsung tanpa bahasa. Setiap orang yang menalar selalu menggunakan bahasa, baik bahasa yang digunakan dalam pemikiran, bahasa yang diucapkan, maupun bahasa secara tertulis. Nah, bahasa ini merupakan alat untuk berpikir dan menalar. Apabila kita berpikir tentang sesuatu, hendak kita memberitahukan kepada orang lain. Nah, kita harus mengungkapkannya dan menyatakan kepada orang lain dengan bantuan bahasa. Dari pengertian ini yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa penalaran ini ialah suatu proses berpikir dengan menggunakan landasan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang telah dianggap benar. Yang kedua adalah ciri-ciri penalaran. Ciri-ciri penalaran itu Suri Asumantri ini berpendapat bahwa penalaran ini mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama adanya suatu pola berpikir secara luas dapat disebut logika. Nah, yang kedua ini sifatnya analitik pada proses berpikirnya. Penalaran ini merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah. Analisis sendiri pada hakikatnya ini merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Nah, secara garis besar, penalaran ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penalaran induktif serta penalaran deduktif. Yang pertama, ada penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Penalaran induktif ini adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifatnya partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal, sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari kenyataan yang sifatnya terbatas dan khusus, lalu diakhiri dengan statement yang bersifat kompleks dan umum. Nah, ciri khasnya ini yang dikenal dengan istilah induksi lengkap. Induksi lengkap. Yang kedua itu yang dilakukan dengan hanya sebagian partikular. Nah,
Yang dikenal dengan istilah induksi lengkap ini adalah generalisasi yang dilakukan dengan diawali hal-hal partikular yang mencakup keseluruhan jumlah dari suatu peristiwa yang diteliti. Seperti dalam kasus penelitian bahwa di depan setiap rumah di desa ada pohon kelapa. Kemudian digeneralisasikan dengan pernyataan umum menjadi setiap rumah di desa ini memiliki pohon kelapa. Maka generalisasi ini tidak bisa diperdebatkan dan tidak pula diragukan. Yang kedua, yang dilakukan dengan hanya sebagian partikular atau bahkan dengan hanya sebuah hal khusus, inilah yang biasa disebut dengan induksi tidak lengkap. Dalam penalaran induksi atau penelitian ilmiah, seringkali tidak memungkinkan menerapkan induksi lengkap. Oleh karena itu, yang lazim digunakan ialah induksi tidak lengkap. Yang kedua ada penalaran deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Penalaran deduktif itu adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ini ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Selain itu, metode deduksi ini ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang sifatnya umum. Nah, penalaran deduktif ini kadang disebut juga dengan logika deduktif. Nah, logika deduktif ini adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Nah, argumen deduktif ini dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Logika deduktif ini adalah suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang sifatnya deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuk saja. Nah, penalaran deduktif ini ialah penalaran dari suatu fakta yang umum ke fakta yang spesifik. Dengan kata lain, penalaran deduktif ini mencapai suatu kesimpulan yang spesifik ini berdasarkan suatu hal yang umum. Penalaran deduktif ini biasa digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan baik berupa teori matematika, argumen legal, atau teori saintifik. Nah, macam-macam dari penalaran deduksi atau deduktif ini. Yang pertama ada silogisme. Apa itu silogisme? Silogisme ini adalah penalaran deduksi atau deduktif yang dilakukan secara tidak langsung. Pada penalaran silogisme ini dibutuhkan dua premis, yaitu premis umum dan premis khusus. Nah, premis ini adalah gagasan atau hal yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan. Berdasarkan kedua premis inilah dirumuskan kesimpulan. Dalam bentuk formal, sebuah silogisme ini diungkapkan dengan berurut-urutan, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Silogisme ini memiliki 3 aturan dasar, yaitu silogisme ini terdiri atas hanya 3 proposisi. Setiap proposisi ini dirumuskan dalam satu bentuk dari proposisi tradisional. Nah, yang kedua ada entimen. Apa itu entimen?
Sentimen ini adalah penalaran deduktif yang dilakukan secara langsung. Pada penalaran sentimen, kesimpulannya dirumuskan hanya berdasarkan satu premis. Karena itu, sentimen merupakan penalaran silogisme yang diperpendek, yang dikemukakan hanya premis minor dan simpulan. Kesimpulannya adalah penalaran adalah kegiatan berpikir yang tidak mungkin berlangsung tanpa bahasa. Setiap orang yang bernalar ini selalu menggunakan bahasa, baik bahasa yang digunakan dalam pemikiran, bahasa yang diucapkan dengan mulut, maupun bahasa yang tertulis. Sedang penalaran induktif ini adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan. Sedangkan penalaran deduktif adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang sifatnya umum ini ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.